Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang kandungan protein yang terdapat pada oats bermerek Quaker. Quaker Oats adalah merek makanan yang terkenal dengan produk oatmeal dan serealnya. Quaker Oat Base tidak mengandung gula dan 100% terbuat dari oat utuh. Oatmeal memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Di antaranya yaitu menjaga kadar kolesterol tetap normal, menghambat penyerapan kolesterol jahat, dan Quaker ini baik dikonsumsi setiap hari. Quaker ini mengandung banyak nutrisi, salah satunya adalah protein. Protein merupakan salah satu unsur makro yang terdapat pada bahan pangan selain lemak dan karbohidrat. Protein berfungsi sebagai komponen pembangun jaringan tubuh, sumber energi, menjaga keseimbangan hormon, menjaga kenyang lebih lama, dan masih banyak manfaat lainnya. Komposisi Quaker dapat dilihat pada slide ini. Dan kandungan nutrisi yang akan kita bahas adalah kandungan protein, yaitu 3 gram atau 5% AKG. Selanjutnya, untuk menganalisis protein dalam suatu produk terdapat dua metode. Metode yang pertama yaitu secara kualitatif, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya protein di dalam suatu sampel. Dan dalam metode kualitatif ini terdapat 3 cara. Yang pertama ada uji biuret, 2 uji ninhidrin, 3 uji Milon. Lalu metode yang kedua yaitu ada secara kuantitatif, yaitu untuk mengidentifikasi konsentrasi zat protein dalam sampel. Dan metode ini terdapat 2 cara. Yang pertama yaitu dengan alat Cheldahl dan yang kedua dengan menggunakan alat spektrofotometri UV vis. Dan yang akan kami bahas pada kali ini adalah analisis protein secara kuantitatif dengan menggunakan metode Cheldahl. Oke, di sini aku mau melanjutin pembahasan terkait metode Cheldahl yang akan digunakan untuk menganalisis kadar protein pada Quaker. Sebelum melakukan penetapan kadar protein secara Cheldahl, dilakukan uji kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui sampel mengandung protein. Kemudian dilakukan penetapan kadar air yang tujuannya adalah untuk mengembalikan berat awal dan masing-masing sampel. Kadar protein ditentukan dengan menggunakan metode Cheldahl karena pada umumnya metode ini digunakan untuk menganalisis protein pada makanan. Metode ini merupakan metode untuk menentukan kadar protein kasar karena terikut senyawa nitrogen, bukan protein seperti urea, asam nukleat, purin, pirimidin, dan sebagainya. Prinsip kerja yang digunakan adalah mengubah senyawa organik menjadi anorganik. Dasar perhitungan penentuan protein menurut Cheldahl adalah penelitian dan pengamatan yang menyatakan bahwa umumnya protein alamiah mengandung unsur nitrogen rata-rata 16% dalam protein murni. Untuk senyawa-senyawa protein tertentu yang telah diketahui kadar unsur nitrogennya, maka angka yang lebih tepat dapat dipakai. Oleh karena itu, untuk mengubah dari kadar nitrogen ke dalam kadar protein, digunakan angka konversi sebesar 6,25. Namun demikian, untuk beberapa jenis bahan pangan, faktor konversi yang digunakan berbeda. Dalam penetapan protein metode Cheldahl, contoh yang akan dianalisis harus dihancurkan atau didestruksi terlebih dahulu secara sempurna, sehingga seluruh karbon dan hidrogen teroksidasi dan nitrogen diubah menjadi amonium sulfat. Proses penghancuran ini dilakukan dengan menambahkan asam sulfat ke dalam contoh dan proses pemanasan pada suhu tinggi, sehingga dihasilkan larutan berwarna jernih yang mengandung amonium sulfat. Untuk mempercepat proses penghancuran ini, ditambahkan juga katalisator. Selanjutnya didestilasi. Destilat ditampung ke dalam beker yang berisi larutan asam borat. Ion borat ini kemudian dititrasi dengan menggunakan asam standar. Hasil yang diperoleh merupakan kandungan protein kasar. Dalam analisis juga diperlukan contoh belangko yang akan digunakan sebagai faktor koreksi dalam perhitungan kadar protein. Prosedur Cheldahl ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan destruksi, destilasi, dan juga titrasi, yang akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya. Berikut adalah contoh alat yang digunakan. Kali ini kita akan sharing mengenai tentang prinsip Cheldahl. Prinsip kerja metode Cheldahl adalah untuk menentukan kadar nitrogen dalam sampel organik atau anorganik dengan cara menghancurkan protein dan komponen organik dalam sampel menggunakan asam sulfat dan katalis. Oke, untuk tahapan-tahapannya itu bisa dilihat pada slide 8, itu di bagian kanan atas. Itu ada alat yang namanya destruksi. Terus yang selanjutnya ada alat yang namanya distilasi, dan yang terakhir itu titrasi. Oke, teman-teman mesti bertanya-tanya, prinsipnya destruksi itu gimana, Pak? Untuk destruksi sendiri, protein dan komponen organik dalam sampel dipecah menjadi senyawa lain, yaitu adalah
amonium sulfat dengan menggunakan asam sulfat dan katalis. Untuk destilasi, amonium sulfat diubah menjadi gas amonia NH3 dengan menambahkan basa berlebih seperti NaOH 40% dan dipanaskan. Gas amonia yang dihasilkan ditangkap oleh asam bulat yang ditambahkan indikator Coward. Untuk titrasi, gas amonia yang telah terjerat dititrasi dengan HCl menggunakan indikator metil merah. Oke, untuk metode Kejogdel ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya dapat digunakan untuk menguji kandungan nitrogen secara kasar. Ini tentunya lebih sederhana dan mudah digunakan. Metode Kejogdel dapat diterapkan pada banyak sampel seperti makanan, daging, biji-bijian, air limbah, dan tanah. Untuk prinsip kerjanya atau cara kerjanya, menggunakan metode Kejogdel, kita menggunakan metode Kejogdel karena umumnya metode ini digunakan untuk analisis protein pada makanan. Metode ini merupakan metode untuk menentukan kadar protein kasar karena terikat senyawa N, bukan protein seperti urea, asam nukleat, urin, pirimidin, dan sebagainya. Menurut Ursus et al. 2009 menyebutkan bahwa prinsip kerja metode Kejogdel adalah mengubah senyawa organik menjadi anorganik. Oke, untuk cara kerjanya itu bisa dilihat dan bisa dibaca oleh teman-teman. Yang pertama adalah pembekuan, itu timbang seksama asam oksalat seberat 0,3152 gram dan tambahkan aquades 50 ml di labu takar, terus homogenkan. Selanjutnya adalah preparasi sampel, menambahkan sampel sebanyak 2 gram, memasukkan sampel dalam labu Kejogdel, menambahkan 1 butir tablet Kejogdel, batu didih, dan asam sulfat pekat, memasukkan secara perlahan melalui dinding labu. Mendestruksikan campuran mula-mula dengan api kecil hingga keluar asap putih, lalu membesarkan api hingga larut jernih, lanjutan jernih berwarna biru kehijauan. Mendinginkan larutan tersebut, lalu menambahkan 100 ml aquades melalui dinding, menambahkan NaOH dengan konsentrasi 10 perlahan-lahan lewat dinding labu hingga terbentuk endapan biru. Selanjutnya memasukkan serbuk seng secukupnya dan menghubungkan dengan kondensor. Mengisi labu penampung dengan 50 ml HCl dengan konsentrasi 0,1 menggunakan bioret. Menambahkan indikator warna metil merah secukupnya. Melakukan destilasi hingga cairan sisa sepertiga. Mentitrasi kelebihan HCl dengan NaOH dengan konsentrasi 0,1. Selanjutnya melakukan penetapan bound gong. Oke, mungkin cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.